Baik Bapak Ibu, mari kita mulai acara pada siang hari ini. Oke, pertama-tama untuk memulai acara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Islam mungkin bisa mengucapkan basalah bersama-sama, dan yang non-Muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama sebelum memulai acara, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpah nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di melalui Zoom untuk sama-sama belajar tentang bagaimana menyusun program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan pandemi COVID-19. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa, pada siang hari ini pelatihan kita akan dibersamai dengan narasumber yang sudah sangat ahli di bidangnya, di bidang pembuatan program kurikulum, yaitu Bapak Lucky Kurniawan yang sudah hadir. Oke. Dan beliau ini saya akan bacakan CV-nya. Sudah banyak sekali pengalaman riwayat-riwayat publikasi, dan yang paling menarik, beliau juga sudah menulis tentang buku bimbingan konseling komprehensif terbit tahun 2019, tentang buku social emotional learning. Nah, ini buku yang sangat menarik sekali, juga terbit di tahun 2019. Riwayat keorganisasian beliau sangat banyak juga, mungkin saya singkat saja. Beliau tahun 2016, 2017, 2019 adalah ketua dan kolaborator program pengantar bangsaan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Jadi sudah internasional. Lalu saat ini beliau juga sebagai pengurus daerah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini tema kita adalah tentang bagaimana merancang program layanan bimbingan dan konseling dalam konteks penerapan new normal di era pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, kalau kita baca di berita ataupun mungkin sering mengamati di siaran televisi, saat ini Indonesia di Asia Tenggara adalah peringkat pertama jumlah COVID terbanyak. Kalau tidak salah terakhir di angka 60-an ribu. Dan itu angka yang cukup besar, mungkin sangat besar dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Dan yang menarik, beberapa hari lalu saya membaca salah satu surat kabar di Amerika. Di sana dikatakan bahwa vaksin untuk COVID baru akan tersedia kira-kira sekitar awal tahun 2021. Artinya, sampai awal tahun 2021 kita masih harus terus beradaptasi dengan bagaimana kita menerapkan new normal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita perhatikan kemarin di pidato Bapak Presiden di Forum Rektor Indonesia, Bapak Presiden mengatakan bahwa saat ini pembelajaran daring itu sudah sesuatu yang harus kita laksanakan. Dan sepertinya nanti arahnya bukan lagi new normal, sudah akan jadi next normal. Karena paling tidak untuk setengah semester ke depan, sekali lagi karena vaksin tersebut baru akan tersedia diperkirakan pada awal 2021, jadi sampai
awal 2021 kita harus mempersiapkan untuk hal tersebut. Nah, melihat di sekolah tentu kalau kita amati terdapat dua guru, dalam artian dua macam guru, yaitu ada guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling. Kalau guru mata pelajaran mungkin dia banyak platform-platform bagaimana belajar menggunakan media online, banyak caranya. Sedangkan untuk bimbingan dan konseling, main becek-becek lagi dia nih, baru masuk lagi. Sedang di bimbingan konseling kita tahu di bimbingan konseling ada berbagai macam program. Kalau kita mau arahnya kan sudah ada BK pribadi, BK sosial, BK belajar, dan BK karir. Tentu tidak hanya kita harus tatap muka di kelas saja, melainkan juga ada layanan-layanan yang bersifat personal, bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa, lalu bagaimana tidak hanya siswa ya, bahkan mungkin orang tua juga di masa ini sedang kondisinya cukup lumayan menarik Bu kalau mau diperhatikan. Sebab tidak hanya siswanya saja yang stres, bapak ibunya mungkin juga perlu kita berikan pendekatan dari segi BK. Dan itu beberapa hal yang mungkin menarik untuk kita diskusikan, bagaimana kita membuat sebuah program yang pas, yang tepat dalam era pandemi COVID 2019 ini, sehingga layanan bimbingan dan konseling bisa semakin tepat sasaran menjangkau para siswa. Demikian mungkin sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya mungkin akan langsung saya serahkan ke Bapak narasumber kita, Bapak Lucky Kurniawan. Nanti ketika dalam proses sharing, proses Bapak diskusi, Bapak Lucky menerangkan, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh silakan melakukan diketikkan via chat, Bapak Ibu. Nanti mungkin akan dijawab oleh Pak Lucky. Seperti itu saja demi kelancaran bersama. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat. Ini sudah ada Bapak Sugeng Riyadi sudah ngechat. Oke, baik. Seperti itu. Nanti jika mungkin waktunya cukup, kita akan melaksanakan sesi diskusi juga. Baik, kepada Pak Lucky, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu senior, guru bimbingan dan konseling di seluruh Indonesia yang pada kesempatan siang hari ini berkenan untuk mengikuti kegiatan pelatihan penyusunan program. Yang kami hormati kolega yang juga beberapa tadi saya lihat ikut hadir dalam pelatihan ini, dan rekan-rekan mahasiswa baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang mengikuti kegiatan pelatihan penyusunan program pada siang hari ini. Di luar ekspektasi kami, ternyata yang berminat untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini sangat banyak sekali, tetapi karena keterbatasan Zoom kami yang hanya 100 peserta, mungkin kami mohon maaf tidak bisa mengakomodir seluruh peserta yang ingin ikut terkait dengan pelatihan penyusunan program bimbingan dan konseling. Nanti insya Allah akan diadakan kegiatan serupa, tetapi nanti pesertanya adalah di luar peserta pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Pak Moderator, Pak Danang atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memulai pelatihan penyusunan program bimbingan dan konseling. Pada kesempatan siang hari ini,
teknisnya nanti saya ingin menyampaikan terkait dengan poin-poin penting atau dasar-dasar penting dalam mengelola dan mengembangkan program layanan bimbingan dan konseling. Kemudian nanti di sesi kedua, nanti coba akan saya sampaikan berbagi terkait dengan penyusunan program BK secara langsung. Jadi nanti akan saya tunjukkan program BK yang sudah saya susun dan saya kembangkan. Jadi nanti dua hal ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama terkait dengan bagaimana penyusunan program bimbingan dan konseling dalam konteks penerapan new normal di era pandemi COVID-19. Perkenalkan, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum mengenal saya. Nama saya Luki Kurniawan. Kebetulan saat ini saya menjadi staf pengajar di Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studinya bimbingan dan konseling. Di sini ada kontak saya, telepon maupun alamat email. Nanti Bapak Ibu jika ingin diskusi lebih mendalam, nanti bisa menghubungi via WhatsApp atau via email yang tertera di sini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja perlu kami sampaikan terkait dengan 5 premis dasar bagaimana mengembangkan dan mengelola program bimbingan dan konseling. Nah, ini menjadi dasar Bapak Ibu semuanya dalam mengelola dan mengembangkan program. Nah, sebenarnya kuncinya, kunci dari mengelola dan mengembangkan program itu 5 hal ini. Nah, 5 hal ini sebenarnya tertuang di salah satu buku yang mungkin sangat populer sekali bagi para akademisi bimbingan dan konseling maupun praktisi bimbingan dan konseling. Ini 5 premis dasar ini dicetuskan oleh Gisbert and Henderson. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya, saya yakin sangat memahami sekali karena Permendikbud 111 tahun 2014 yang seperti yang kita tahu sebagai acuan dalam melaksanakan layanan BK maupun POP BK ataupun buku biru yang dulu terbit tahun 2017 maupun 2018 itu sebenarnya dasarnya itu ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya memahami ke 5 poin ini, nah tentunya sudah sangat mahir sekali dalam mengimplementasikan program layanan bimbingan dan konseling. Mungkin ini kami refresh saja untuk sebagai dasar, nanti untuk penyusunannya akan saya sampaikan program secara realnya, biar nanti kita lebih mudah untuk memahami bagaimana menyusun program. Mohon izin untuk refresh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, apa yang tertuang di bukunya Gisbert and Henderson yang judulnya Developing Managing Your School Guidance and Counseling. Nah, program bimbingan dan konseling itu harus disusun sesuai dengan visi misi sekolah pada khususnya dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Jadi awal Bapak Ibu mengembangkan dan mengelola program BK, nah, itu harus arahnya itu harus diselaraskan dengan visi misi sekolah dan tujuan pendidikan nasional. Nah, itu yang utama. Karena apa Bapak Ibu? Nah, kalau program BK itu tidak diarahkan untuk mencapai visi misi sekolah dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya, nah, nanti maka arahnya menjadi tidak jelas. Padahal, nah,
bimbingan dan konseling, layanan bimbingan dan konseling itu adalah bagian dari proses pendidikan. Nanti akan saya sampaikan kedudukan dan peran fungsi guru bimbingan dan konseling dan skup bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya, program bimbingan dan konseling, arahnya itu bersifat memfasilitasi perkembangan peserta didik. Nah, seluruh peserta didik, itu difasilitasi, diberikan dukungan untuk agar mencapai tujuan tugas-tugas perkembangan. Nah, beberapa waktu yang lalu, PB Apkin menyelenggarakan terkait dengan standar kompetensi kemandirian. Nah, salah satunya dasar mengembangkan standar kompetensi kemandirian peserta didik adalah bagaimana layanan bimbingan dan konseling itu diarahkan untuk membantu tercapainya tugas-tugas perkembangan itu. Seperti yang kita tahu bahwa tugas-tugas perkembangan dari level SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi itu berbeda-beda. Disesuaikan dengan konteks perkembangan pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, mungkin ini sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK, bahwa layanan bimbingan dan konseling atau program bimbingan dan konseling dalam pelaksanaannya itu harus didukung oleh tim yang ada di sekolah, stakeholder, contohnya guru bidang studi, wali kelas, kemudian kesiswaan, maupun kepala sekolah ataupun ahli. Ahli di sini bisa psikolog, bisa kepolisian, bisa dokter, dan yang lainnya. Ini menjadi kunci nanti ketika Bapak Ibu menyusun program BK. Jadi agar program BK itu bisa berjalan maksimal, maka dibutuhkan kolaborasi antar staf maupun antar stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat program BK, ini harus dikembangkan melalui serangkaian yang sistematik, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip manajemen, mulai dari pelaksanaannya, mulai dari perencanaannya, kemudian desainnya, pelaksanaan, evaluasi, maupun tindak lanjut. Yang terakhir Bapak Ibu, yang mungkin ini butuh kerja keras, bahwa bimbingan dan konseling program BK ini harus disupport oleh kepemimpinan yang kokoh. Kepemimpinan yang kokoh di sini artinya bahwa program BK itu harus didukung, kalau di sekolah harus disupport oleh kepala sekolah. Mohon maaf, ketika dulu kami mencoba mengembangkan program bimbingan dan konseling komprehensif tahun 2011 dan baru kami terbitkan tahun 2019. Itu hampir sebagian besar sekolah yang menjadi subjek penelitian kami itu pimpinan itu, kepala sekolah itu tidak memahami betul apa isi dari program layanan bimbingan dan konseling. Kalau kepala sekolah itu tidak memahami, bagaimana kepala sekolah itu bisa mensupport kegiatan layanan bimbingan dan konseling? Yang menjadi pertanyaan. Seringkali di setiap kesempatan saya menyampaikan kepada para kolega maupun peserta pelatihan bahwa ketika rapat dinas awal semester itu perlu disampaikan juga poin-poin penting dari program layanan bimbingan dan konseling untuk mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati,
mendukung dari apa yang disampaikan oleh Gisbert and Henderson tadi. Nah, ini ada 3 hal ciri-ciri program BK yang bagus, yang baik. Nah, ini dicetuskan tahun 2000 oleh Bowers and Hatch. Nah, beliau menyampaikan bahwa program BK itu perlu dilaksanakan dalam setting comprehensive in scope. Nah, dalam segala aspek. Nah, kita mengenal bahwa bimbingan dan konseling itu memiliki 4 domain pengembangan kalau di Indonesia. Nah, ada pribadi, sosial, akademik, maupun karir. Nah, kalau di Amerika, di negara asalnya bimbingan dan konseling, itu domain pengembangan dibagi menjadi 3, personal dan sosial, akademik, dan karir. Karena memang sebenarnya banyak ahli yang mencoba melakukan riset atau penelitian untuk memisahkan pribadi dan sosial. Nah, itu ternyata semacam kemustahilan. Nah, kalau memisahkan antara pribadi dan sosial. Nah, karena memang antara pribadi dan sosial ini diibaratkan seperti mata uang koin. Sisi atas pribadi, sisi bawahnya sosial. Jadi apapun yang berkaitan dengan pribadi, pasti akan berkaitan dengan sosial. Yang kaitannya dengan sosial pasti akan terkait dengan hal-hal yang sifatnya pribadi. Tapi pernah disinggung juga di forum nasional oleh pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling bahwa kenapa di Indonesia itu dipisah antara pribadi dan sosial. Sebenarnya harapannya nanti akan banyak muncul ide-ide, gagasan agar lebih berkembang dari aspek pribadi maupun sosial. Kemudian yang selanjutnya, dengan kolaborasi dan partisipasi bersama staf pendidik, guru yang lain. Nah, ini mendukung dari apa yang disampaikan oleh Gisbert tadi. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, program BK itu harus dikembangkan dalam bentuk prevention education atau bernuansa preventif atau pencegahan. Jadi kalau kita mengenal jargonnya kedokteran itu lebih baik mencegah daripada mengobati, dan itu ternyata berlaku juga di bimbingan dan konseling. Nah, jadi program BK dalam pengembangannya itu harus disetting dalam bentuk ini. Kalau dulu awal-awal lahirnya BK itu memang arahnya masih kuratif. Nah, jadi ada masalah diselesaikan, ada problem diselesaikan. Tapi kalau saat ini dalam komponen layanan dasar, ada beberapa alternatif strategi implementasi yang tertuang di Permendikbud 111 tahun 2014, itu ada layanan bimbingan lintas kelas, kemudian bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Nah, sebenarnya ketiga layanan tersebut, strategi implementasi tersebut, memang didesain untuk memberikan layanan-layanan yang sifatnya pencegahan. Nah, baru nanti di layanan responsif kita berikan layanan yang sifatnya yang sifatnya nanti membutuhkan pertolongan dengan segera. Kemudian yang ketiga, ini juga mendukung dari apa yang disampaikan oleh Gisbert tadi. Nah, developmental in nature. Nah, ini pendekatan dan tujuan BK itu tidak hanya berkaitan dengan perilaku menyimpang atau maladaptive behavior, tetapi juga harus diprioritaskan untuk pengembangan perilaku yang efektif, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi arahnya nanti di situ. Jadi contohnya mungkin nanti akan saya jelaskan bagaimana mengembangkan perilaku efektif peserta didik. Nah, contohnya kalau di era pandemi saat ini, yang kita akan beranjak ke new normal, mungkin kebiasaan-kebiasaan, yang dulunya peserta didik di sekolah itu jarang cuci tangan, mungkin ketika penerapan new normal, nanti kita akan mengarahkan ke situ. Kemudian yang tidak
menggunakan masker. Nah, biasanya mungkin nanti pengembangan layanannya nanti akan sifatnya memberikan edukasi kepada peserta didik untuk lebih safety dalam mencegah corona ini. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi. Nah, ini letak bimbingan dan konseling di dalam sistem pendidikan. Nah, sebenarnya konsep sistem pendidikan itu ada dua mayor. Nah, yang pertama adalah interaction program. Nah, interaction program ini ya kurikulumnya sekolah sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah guidance and counseling program. Nah, ini adalah program bimbingan dan konseling. Jadi sebenarnya peran dari program bimbingan dan konseling itu juga sangat vital sekali di sekolah itu sebenarnya. Jadi upaya pencapaian visi misi sekolah, nah kan tergantung dari isi dan konten dari interaction programnya, dari kurikulum sekolah, dan program layanan bimbingan dan konseling. Kalau di dalam interaction program, nah mungkin tidak saya singgung secara mendetail ya, seperti physical education, nah, science, nah, kemudian matematik, nah, kemudian bahasa. Tapi kalau di kita, nah, ini ada di Permendikbud 111 tahun 2014 sering ditegaskan oleh Bapak Ketua Umum Aktin, Prof. Dr. Mofarozin. Di sana ada 4 domain pengembangan. Nah, ada belajar, karir, nah, kemudian pribadi, dan sosial. Karena nanti muatan dari program kita selalu berkaitan dengan 4 bidang pengembangan ini. Di atas ini, nah, ada peserta didik, guru, konselor, kemudian administrator, nah, kemudian orang tua, dan community member, atau pihak-pihak yang mungkin bisa kita libatkan di dalam pelaksanaan program kita. Dulu saya pernah melakukan studi banding di salah satu sekolah madrasah di Malang. Ternyata di sana pelaksanaan program PBK-nya sudah melibatkan staf yang ada di sekolah tersebut. Jadi di dalam ruang BK itu tidak hanya ada konselor saja, ternyata di sana ada staf administrasi. Nah, jadi tugas dari staf administrasi ini mendukung untuk memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik. Nah, contohnya ketika Bapak Ibu melaksanakan asesmen kebutuhan atau need assessment, nah, biasanya kan hasil dari apa yang sudah disampaikan oleh peserta didik perlu dianalisis datanya. Nah, analisis data itu yang mengerjakan siapa? Nah, yang mengerjakan adalah administrasinya yang ada di sana. Kemarin saya sempat diskusi dengan guru BK yang ada di sana. Ternyata memang kalau pimpinan sekolah itu mendukung dan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Permendikbud 111 tahun 2014, maka layanannya itu menjadi maksimal karena melibatkan staf dan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat di Permendikbud 111 tahun 2014 dan di POPBK, sebenarnya roh dari Permendikbud tersebut dan POPBK itu ada di sini, nah, Bapak Ibu semuanya. Ada 4 kerangka besar. Yang pertama adalah kontennya. Nah, kemudian organisasi kerjanya, mulai dari strukturnya, aktivitasnya, sama time schedule-nya, waktunya. Kemudian
ada sumber daya yang mendukung untuk pelaksanaan program BK. Dan yang terakhir adalah development, management, dan accountability system. Nah, atau kalau kita sering menyebutnya adalah melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling atau evaluasi kinerja konselor. Yang pertama, Bapak Ibu, nah terkait dengan konten elemen ini, yang pertama kita perlu menetapkan standar, nah kompetensi yang ingin dicapai peserta didik yang ada di sekolah. Nah, tentunya standar kompetensi kemandirian peserta didik, nah itu kalau di dalam skup nasional di buku biru, buku penataan pendidikan profesional konselor di jalur pendidikan formal, di sana sudah ada klasifikasinya dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengambil di sana, tinggal dituangkan di dalam program Bapak Ibu semuanya. Karena hasil dari standar kompetensi kemandirian, nah, ini ternyata sangat historis sekali. Kemarin di kegiatan seminar APKIN disampaikan oleh Profesor Dr. Sunaryo Kartadinata. Nah, beliau menyampaikan bahwa ternyata ini hasil dari serangkaian riset yang dimulai sejak tahun 1988. Baru dikeluarkan pada tahun 2007 kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu nanti perlu menetapkan standarnya dulu, kompetensinya di dalam skup grup level kelas, atau kalau di SMP ya kelas 7 nanti standar kompetensinya apa, kelas 8 standar kompetensinya apa, kelas 9 standar kompetensinya apa. Kalau di level SMA atau MAN, nanti yang kelas 10 apa, kelas 11 apa, kelas 12 apa. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan struktural komponennya. Nah, nanti Bapak Ibu di program BK, nanti akan saya lihatkan isinya seperti apa. Nanti perlu menetapkan yang namanya adalah rasional. Nah, rasional itu dituangkan dasar kenapa perlu dilaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dan nanti juga perlu dituangkan juga dampak arus globalisasi terhadap perkembangan peserta didik seperti apa, nah, kemudian program yang akan dilaksanakan seperti apa, kemudian juga di era pandemi COVID-19 ini nanti juga perlu dituangkan di dalam isi program juga. Kemudian yang selanjutnya adalah program komponen. Nah, ini sesuai dengan Permendikbud juga 111 tahun 2014, di POP juga disinggung juga bahwa kita mengenal 4 komponen program. Yang pertama itu kalau di Amerika menyebutnya adalah guidance curriculum. Nah, kalau di Permendikbud kita sebut layanan dasar. Di sana ada classroom activity, kemudian ada school web activity. Nah, kalau kita di Permendikbud 111, di sana ada bimbingan lintas kelas, bimbingan klasikal, dan bimbingan kelompok. Kemudian ada individual student planning. Nah, ini kalau di kita adalah layanan peminatan dan perencanaan individual, Bapak Ibu semua. Nah, apa yang dilakukan di layanan perencanaan, layanan peminatan dan perencanaan individual? Konselor itu melakukan penilaian, Bapak Ibu, melakukan asesmen. Nah, kalau di kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA, biasanya kita melakukan menyebarkan angket terkait dengan minat bakat. Baru nanti kita analisis, nah, kemudian kita deliverykan. Nah, kita deliverykan
anak ini nanti maksudnya di ekstra apa ya? Nah, sesuai dengan minat dan bakat peserta didik tersebut. Nah, kemudian bisa juga kalau sekarang sudah ada rekomendasi peminatan dari guru BK kelas 9 yang nantinya akan masuk di SMA kelas 10. Kelas 10 sudah dijuruskan. Nah, juga dalam konteks individual student planning ini. Kemudian yang selanjutnya adalah responsive services. Nah, ini kita kenal dengan layanan responsif, Bapak Ibu semuanya. Ada konseling individual, kemudian konseling kelompok, konsultasi maupun referral. Nah, kalau kita ada tambahan home visit, ada kolaborasi antar staf dan yang lainnya. Kemudian, nah ini yang sering kita lupakan adalah sistem support atau dukungan sistem. Nah, kalau ketiga layanan yang tadi, layanan dasar, kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual, sama layanan responsif, itu bersinggungan langsung dengan peserta didik. Sasaran dan subjeknya adalah peserta didik. Nah, tapi kalau dukungan sistem ini, nah, ini sebenarnya layanan yang mensupport ketiga layanan tadi. Seperti contohnya research and development. Mungkin Bapak Ibu sering melakukan kegiatan penelitian PTK, PTBK, penelitian, tindakan, bimbingan, dan konseling. Nah, ketika melaksanakan layanan bimbingan klasikal di sekolah, layanan bimbingan kelompok, nah, ternyata terjadi beberapa hambatan. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan riset. Nah, sebenarnya di sini, nah, Bapak Ibu sedang melakukan layanan dukungan sistem ini. Nah, kemudian professional development. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti seminar-seminar, workshop, pelatihan, dan sebagainya. Dan tentunya nanti akan mengupgrade keterampilan dan knowledge Bapak Ibu semuanya di dalam memberikan layanan dasar, responsif maupun layanan peminatan dan perencanaan individual. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir di time schedule-nya, di sini kita lihat ada 4 komponen program BK. Ada guidance curriculum, individual student planning, responsive services, dan system support atau dukungan sistem. Setiap jenjang itu porsinya berbeda-beda. Nah, waktunya berbeda-beda porsinya. Seperti contoh ya Bapak Ibu, ESM ini di SD, nah, kemudian JHS ini di SMP, kemudian HS ini high school, ini di SMA. Jadi porsi layanan dasarnya berbeda. Nah, di sini 35 sampai 45% waktu Bapak Ibu ketika menjadi konselor di SD itu dihabiskan untuk memberikan layanan dasar. Kemudian di junior high school di SMP itu porsinya 25% sampai 35%. Waktunya dihabiskan untuk memberikan layanan dasar. Dan di level high school di SMA itu 15 sampai 25%. Kenapa berbeda Bapak Ibu? Kenapa berbeda? Karena tingkat perkembangannya berbeda-beda. Nah, dari SD, SMP maupun SMA. Karena kalau di SMA anak-anak porsi memberikan pendampingan itu menjadi relatif berkurang. Nah, kita lebih banyak akan memberikan layanan yang sifatnya responsif. Nah, karena biasanya kalau anak-anak peserta didik SMA mengalami masalah, nah, kadang mereka larinya ke temannya, ke peer-nya, bersebayanya. Kemudian kalau mereka memahami betul layanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka mereka akan datang kepada guru BK. Tapi hal ini tidak memungkinkan terjadi ketika di level SD. Nah, kalau tidak kita ajak masuk ke ruang BK, kita berikan layanan yang sifatnya preventif, nah, nanti
maka anak-anak peserta didik yang ada di SD tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, maka porsi waktunya lebih banyak. Dan anak-anak di level SD perlu kita bekali dalam konsep layanan yang sifatnya preventif atau pencegahan. Nah, bagaimana cuci tangan, nah, bagaimana menggunakan masker yang benar. Nah, kalau dalam konteks pandemi COVID-19. Kemudian saya lanjutkan sumber daya. Nah, yang pertama adalah personil, ada school counselor, guru BK, kemudian guru bidang studi, administrasi, kemudian psikolog, sama pekerja sosial. Biasanya kita memerlukan bantuan mereka. Nah, kalau seumpama ada problem-problem yang sifatnya psikis, terkait dengan yang dialami oleh peserta didik, maka kita perlu kolaborasi dengan mereka dan melakukan referral kepada mereka. Nah, kemudian finansial, budget, nah ini juga sangat penting sekali. Di Permendikbud 111 tahun 2014, di sana ada satu poin sistematika anggaran dana. Nah, itu sebenarnya untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling ini. Nah, seringkali mohon maaf kita itu di lapangan di sekolah-sekolah selalu dianaktirikan oleh kepala sekolah. Nah, kalau untuk pelaksanaan kurikulum, nah, yang sifatnya pendidikan, nah, biasanya dana itu akan mengucur sangat banyak sekali. Nah, tapi kalau layanan BK, mungkin di sebagian besar sekolah itu agak dikesampingkan. Padahal ketika kita menggandakan instrumen tes, nah itu kan perlu dana juga, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian menggandakan lembar jawab instrumen tes, nah itu kan juga perlu dana. Membuat program seperti ini kan perlu dana. Nah, kertasnya untuk ngeprint, nah, kemudian untuk jilid dan sebagainya. Nanti juga terkait dengan operasional pelaksanaannya, itu menjadi penting sekali. Nah, kemudian, nah kalau di Brooke and Henderson, nah politik itu juga sangat penting sekali Bapak Ibu semuanya. Dalam artian bahwa kita perlu membangun membangun dukungan kepada kepala sekolah, nah, kemudian pengawas bimbingan dan konseling, ataupun kepala dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota. Nah, kenapa? Nah, karena di sini alokasi waktu untuk layanan yang sifatnya tatap muka untuk 2 jam masuk kelas, nah itu perlu dukungan ini Bapak Ibu. Nah, kita sering dikesampingkan ketika pembagian jam dan ternyata pembagian jamnya sudah habis untuk Bapak Ibu guru bidang studi yang sertifikasi, akhirnya 2 jam tatap muka di kelas itu untuk guru BK dihilangkan. Nah, padahal era saat ini tatap muka di kelas, nah kalau sekarang mungkin konteksnya bisa via online karena pandemi, itu menjadi penting sekali. Karena apa? Karena layanan yang sifatnya preventif, nah itu akan efektif jika dilaksanakan secara klasikal. Kalau secara individu, nah nanti akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Nah, tapi kalau klasikal di dalam kelas, nah, kita memberikan layanan tertentu, nah maka nanti akan menjadi lebih efektif dan waktunya sangat singkat sekali. Butuh 2 kali tatap muka, 2 kali 45 jam, 45 menit seumpama dalam memberikan satu materi tertentu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini berkaitan dengan pengembangan program BK, mulai dari perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan follow up. Selanjutnya Bapak Ibu, ini
program bimbingan dan konseling yang saya kembangkan bersama Bapak Ketua Umum Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Farozin. Nah, ini saya kembangkan tahun 2017 dan baru kami rilis 2019. Nah, ini program bimbingan dan konseling belajar berbasis social and emotional learning SEL di sekolah menengah atas. Tetapi sangat memungkinkan sekali program ini juga diimplementasikan di level SMP. Nah, SMK juga bisa, di SD juga bisa, tapi menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Konsep ini kami bangun dikembangkan berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Tetapi muatan program ini berbasis kompetensi social emotional learning. Nah, karena kami merasa prihatin sekali ketika melakukan observasi dan pengambilan data di lapangan. Ternyata aspek personal dan sosial itu menjadi anak tiri ketika layanan bimbingan dan konseling itu dilaksanakan. Jadi lebih cakupan waktunya itu porsinya lebih banyak di karir dan akademik. Nah, itu memberikan dukungan anak yang mungkin mau ujian. Nah, ujian UAN, ujian akhir nasional, sekarang sudah ditiadakan. Dulu seringkali waktu itu di kurikulum pendidikan maupun di program layanan BK, nah itu porsinya sangat banyak sekali itu diberikan di layanan akademik. Kemudian karir. Nah, apalagi yang ada di SMA, layanan ini porsinya sangat besar sekali untuk membantu peserta didik yang sudah lulus SMA mau ke perguruan tinggi. Nah, biasanya diberikan porsi besar. Kemudian kalau di level SMP, itu juga kadang orientasinya memberikan layanan yang sifatnya pendukungan untuk UN maupun untuk ke jenjang selanjutnya di level SMA maupun SMK. Padahal aspek personal dan sosial, social and emotional learning, nah, itu menjadi poin pokok untuk fondasi diri individu. Nah, jadi pendidikan, nah saat ini itu banyak melahirkan orang yang pandai, nah tetapi mohon maaf akhlaknya mungkin sangat sangat memprihatinkan. Nah, ketika sudah menjadi pejabat, nah itu akhirnya simpel saja lah mereka korupsi dan sebagainya. Padahal itu orang-orang pandai dan sebagainya. Karena apa? Karena pendidikan kita itu melahirkan orang-orang pandai, tetapi yang minim akhlaknya. Nah, maka dari itu, kenapa kami mencoba untuk mengembangkan program BK dalam konteks sosial dan emosional. Nah, itu karena ingin mendasari bahwa aspek personal dan sosial itu tidak boleh dikesampingkan. Nah, jadi porsinya perlu diberikan sesuai dengan porsi-porsi layanan karir dan belajar. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, nah ini program saya juga di SMA, tapi memungkinkan untuk di SMP maupun di SMK maupun di MAN. Nah, ini dulu awal kami membuat program itu kami terpukau dengan konsep yang digagas oleh American School Counselor Association atau ASCA. Nah, karena dulu di Amerika, nah itu juga terjadi yang namanya carut-marut pendidikan. Maka peran guru BK di sana itu dituntut lebih sekali. Dulu tahun eranya Presiden George Bush, nah, itu tuntutan kepada para pendidik, termasuk guru BK itu sangat besar sekali. Nah,
Maka lahirlah konsep bimbingan dan konseling komprehensif. Nah, yang mendasari buku biru Permendikbud 111 sama POP BK. Kebetulan dulu ketika sosialisasi tahun 2015, saya beruntung bisa ikut juga di dalamnya. Di situ Prof. Sunario Kartadinata sama Profesor Mofarozin yang menggagas Permendikbud 111. Beliau menyampaikan bahwa memang konsep ini lahir dari konsep yang ada di Amerika, tapi memang disesuaikan konteksnya dengan kultur yang ada di Indonesia. Itu Bapak Ibu semuanya untuk mendasari sebelum saya menyampaikan terkait dengan program layanan bimbingan dan konseling berbasis pandemi COVID-19. Nah, ini teorinya, karena saya hanya merefresh saja, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sangat paham betul terkait dengan konsep dasar ini, dan sering juga dilakukan di sekolah-sekolah ketika Bapak Ibu memberikan layanan kepada peserta didik. Mohon izin, saya share screen dulu untuk programnya. Untuk programnya nanti saya akan perlihatkan langsung, biar nanti kita belajar bersama-sama langsung dari programnya. Kalau melalui PPT nanti mungkin agak lebih sulit, tapi agak lebih mudahnya nanti kita langsung melihat isi dari programnya seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu masih setia di channel yang sama. Mohon maaf ada kendala teknis terkait dengan share screen. Mohon ditampilkan Mas di Masate ya bantu ku sih. Bapak Ibu yang kami hormati, ini daftar isi untuk program bimbingan dan konseling. Nah, sebenarnya konteks di Permendikbud 111 tahun 2014 itu di Permendikbud itu hanya dijabarkan secara langsung sistematikanya, mulai dari rasional sampai anggaran biaya. Nah, jadi yang program yang saya buat ini saya adopsi dari ASCA, American School Counselor Association. Nah, untuk pengembangan programnya. Nah, yang pertama itu ada 4 bagian Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah foundation, landasan. Yang kedua adalah komponen program. Yang ketiga adalah sistem manajemen. Yang keempat adalah sistem akuntabilitas. Nah, ini sangat-sangat Permendikbud 111 tahun 2014. Nah, tinggal dijabarkan dalam konteks sistematika Permendikbud 111 tahun 2014. Bapak Ketua Umum Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Profesor Mofarozin, kemarin sudah mengatakan bahwa selama kegiatan konteks pandemi COVID-19, untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu harus mengacu pada Permendikbud 111 tahun 2014 dan POP BK, baik di level SD, SMP maupun SMA. Dalam hal ini SMK juga. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari bagian 1 sampai bagian 4. Nah, saya akan memperlihatkan langsung programnya seperti apa. Nah, kebetulan kenapa saya membuat program
bimbingan dan konseling seperti ini. Nah, karena kemarin mohon maaf ada salah satu aplikasi aplikasi asesmen yang di sana hanya tinggal input data, kemudian muncul program. Nah, kemudian ada juga program-program BK yang masih dalam konteks bentuknya metrik, Bapak Ibu semuanya. Jadi layanan pribadi, nah dilaksanakan hari bulan apa, semester berapa. Nah, layanan bimbingan belajar, nah, semester berapa, bulan apa. Itu metrik. Dan itu bukan dikatakan program BK sebenarnya. Program BK isinya adalah ya ini. Nah, kalau di Permendikbud sistematikanya nanti tinggal diikuti saja. Nah, yang pertama, Bapak Ibu semuanya, saya memperlihatkan di sini adalah bagian pertama, landasan atau foundation. Nah, yang pertama berisi adalah rasional. Nah, rasional ini isinya apa, Bapak Ibu? Nah, rasional ini berisi adalah yang pertama tujuan pendidikan, visi misi sekolah. Nah, bisa dituangkan di dalam rasional. Kemudian perkembangan perilaku peserta didik. Nah, terkait dengan dampak perkembangan arus globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sifatnya dinamis. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, dampak pandemi COVID-19 nah, terhadap perkembangan aspek psikologis, nah, ekonomi, nah, kemudian terkait dengan perkembangan anak, perilaku anak, nah, itu juga bisa dimasukkan di dalam rasional ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya perlu juga dijelaskan dasar pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Acuannya mana? Kalau mengacu ke Permendikbud, tuliskan saja di situ. Permendikbud 111 tahun 2014. Karena sudah banyak diatur terkait dengan layanan bimbingan dan konseling. Ini singkat-singkat saja karena waktu juga. Kemudian di premis dasar tadi sudah saya sampaikan bahwa program BK itu harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional dan visi misi sekolah. Nah, maka di dalam program BK itu juga perlu dituangkan agar nanti tidak pelaksanaan layanan BK tidak keluar dari relnya sesuai dengan tujuan visi misi sekolah. Visinya apa, misinya apa sekolah itu. Nah, kemudian visi misi BK, nah itu juga diarahkan untuk mencapai visi misi sekolah. Jangan sampai visi misi BK berbeda nah, dengan visi misi sekolah terkait dengan isinya. Padahal layanan BK di sekolah itu diarahkan untuk mencapai visi misi sekolah dan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang selanjutnya ada domain nah, atau bidang pengembangan, Bapak Ibu. Domain ini, nah, Bapak Ibu bisa mengambil di buku biru. Nah, buku biru yang terbitan tahun 2007 dan 2008. Nah, atau di Permendikbud 111 tahun 2014. Di sana ada tujuan bimbingan dan konseling terkait dengan aspek pribadi apa, sosial apa, karir apa, kemudian belajar apa. Tinggal diambil, dipindahkan di dalam program. Nah, sehingga nanti tujuan dari setiap aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir, nanti akan diarahkan ke situ. Kalau ini saya ambil, nah
dari konsep yang ada di buku biru. Di buku biru masih bidang pengembangan masih dibagi menjadi 3, pribadi sosial, belajar, maupun karir. Kalau di Permendikbud sudah dibagi menjadi 4. Bentar. Kemudian Bapak Ibu, ini yang membedakan program BK yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan lingkungan dengan program BK yang disusun berdasarkan feeling. Kira-kira program yang cocok itu yang mana untuk peserta didik kelas 7, kelas 8, atau kelas 9? Atau kelas 10, 11, 12. Jadi program ini dulu saya kembangkan berbasis ITP, Bapak Ibu. Karena ITP itu yang konten dan isinya sangat cocok sekali, relevan dengan bimbingan dan konseling perkembangan. Karena ada beberapa aspek yang memang itu harus dicapai oleh setiap peserta didik. Contoh, di sini saya tampilkan analisis kebutuhan, hasil analisis kebutuhan kelas 10 SMA. Di sana ada kolom aspek perkembangan dan tingkat perkembangan dan rata-rata tingkat perkembangan siswa kelas 10. Setiap kelas nanti rata-rata tingkat perkembangannya akan berbeda. Contoh kalau di sini, di program ini, rata-rata tingkat perkembangannya adalah 6,06. Kemudian aspek perkembangan landasan hidup religius itu ada 6,19. Itu artinya tingkat perkembangannya di kelas 10 sudah tercapai. Maka yang dijadikan program di layanan dasar itu adalah tingkat perkembangan yang belum tercapai. Seperti contoh, kalau di program ini adalah landasan perilaku etis, kematangan emosional, dan kematangan intelektual. Nilainya di sini 5, sekian-sekian. Padahal tingkat perkembangannya 6,06. Itu artinya di bawah rata-rata tingkat perkembangan siswa kelas 10. Ini yang dijadikan prioritas program di layanan dasar. Nanti akan saya tunjukkan programnya seperti apa. Jadi yang sudah mencapai tingkat perkembangan itu tidak perlu dibuat program di layanan dasar. Sekarang banyak sekali buku-buku yang memuat materi-materi layanan bimbingan dan konseling dari SMP kelas 7, 8, 9, SMA kelas 10, 11, 12. Itu Bapak Ibu semuanya, pemberian materi itu tidak semuanya harus diberikan, tapi harus menyesuaikan kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah. Setiap sekolah kebutuhannya nanti akan berbeda-beda, Bapak Ibu. Kemudian contoh, ini di kelas 11, kebetulan contohnya SMA, ini perkembangannya 6,07 setelah dianalisis. Tadi di kelas 10, 6,06. Ini adalah bukti bahwa rata-rata tingkat perkembangan setiap kelas itu berbeda-beda, menyesuaikan jenjangnya dari kelas 10, 11 maupun 12. Nanti kalau di analisis kebutuhan kelas 12, otomatis nanti tingkat perkembangannya akan berbeda juga. Lanjut, Bapak Ibu semuanya, di instrumen inventory tugas perkembangan SMA, di sana ada tingkat perkembangan siswa. Di setiap level berbeda-beda, SD berbeda, SMP berbeda, SMA berbeda. Kalau SMA itu skornya 3-6, dari tingkat konformitas sampai tingkat individualitas. Itu menandakan bahwa siswa SMA itu sudah mencapai tingkat-tingkat perkembangan
yang tercantum di dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik. Kemarin sudah dibahas di seminar Asosiasi Bimbingan dan Konseling terkait dengan hal ini. Nah, kalau peserta didik SMA ternyata dia ada di skor 2, nah, itu artinya ada permasalahan yang terjadi di dalam diri individu tersebut. Nah, maka perlu difasilitasi untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Karena tugas-tugas perkembangan sebelumnya itu nanti akan menghambat pencapaian tugas-tugas perkembangan selanjutnya. Itu menjadi prinsip tingkat perkembangan di inventory tugas perkembangan. Kemudian Bapak Ibu, nah ini aspek perkembangan yang menunjukkan tingkat perkembangan di bawah rata-rata kelompok. Hanya checklist saja. Mana tadi yang di bawah kelompok. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini saya tuangkan asesmen lingkungan atau harapan sekolah. Karena asesmen di dalam konsep kita layanan BK itu ada 2, asesmen kebutuhan peserta didik dan asesmen lingkungan. Harapan dari lingkungan itu juga perlu kita dengarkan untuk menyusun program BK. Contoh di sini, setelah kami melakukan wawancara kepada kepala sekolah, orang tua, guru, dan staf karyawan, dihasilkanlah asesmen terkait dengan lingkungan sekolah seperti ini. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, deskripsi kebutuhan, ini adalah sebagai jembatan antara foundation, landasan, dengan delivery sistem atau komponen program. Konteks di pandemi COVID-19, itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan di alternatif kegiatannya. Yang biasanya dilaksanakan secara offline, kita gunakan papan bimbingan offline, maka kita sekarang perlu mengembangkan papan bimbingan yang sifatnya elektronik, melalui blog, web, dan sebagainya, atau melalui media sosial, Instagram, dengan memberikan poster-poster yang memang materi itu dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian kompetensi pengembangan diri, ini diambil dari jabaran landasan perilaku etis. Karena tadi perilaku etis peserta didik rata-rata tingkat perkembangannya di bawah rata-rata kelompok. Contoh ini ada sikap sopan santun, ketertiban dan kepatuhan. Perlu kita pilah alternatif kegiatan yang memang nanti bisa membantu untuk memberikan pemahaman, penginternalisasian dan pengembangan kompetensi pengembangan diri tersebut di dalam diri peserta didik. Contoh, kalau ketertiban dan kepatuhan, ini ada training model di kelas. Ketika era new normal, nanti kita perlu menata, men-setting dari ruangan yang ada di kelas tersebut. Kalau kita mau memberikan training model di kelas. Sosiodrama. Kita juga nanti perlu memperhatikan penataan kursi terkait dengan social distancing di dalam pelaksanaan sosiodrama tersebut. Jadi konteks pandemi ini, kemarin sudah ditegaskan juga oleh Ketua Umum APKIN, bahwa sebenarnya yang membedakan antara pandemi dan era normal sebelumnya, itu adalah di alternatif kegiatannya Bapak Ibu. Yang dulu settingnya mayoritas offline, maka perlu kita range lagi proporsi dari kegiatan yang sifatnya online. Kalau memang
sukar diakses oleh peserta didik, sukar diakses, nah maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline kita tetap melaksanakan secara offline, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang berlaku. Tapi kalau memungkinkan sifatnya online, maka harus kita desain secara online. Seperti contohnya konseling. Nah, konseling bisa kita laksanakan secara online, nah, maka kita laksanakan secara online. Karena memang kesehatan itu menjadi prioritas utama terkait dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Ketika melakukan layanan bimbingan kelompok, nah, kita bisa menggunakan aplikasi Zoom seperti ini untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Tapi kalau terbatas, mohon maaf terkait dengan kuota maupun sinyal, nanti perlu didesain menggunakan WA call. Bisa juga seperti itu dalam konteks bimbingan kelompok. Lanjut, karena waktu. Nah, standar kompetensi kemandirian siswa atau peserta didik, nah SMA, ini Bapak Ibu bisa mengambil di buku biru. Nah, saya yakin Bapak Ibu para senior memiliki buku biru. Nah, kalau tidak memiliki di internet banyak, tinggal searching, googling saja. Di sana ada aspek perkembangan yang di bawah rata-rata kelompok tadi. Nah, di standar kompetensi kemandirian peserta didik atau siswa itu sudah dijabarkan dari tataran pengenalan, akomodasi maupun tindakan, Bapak Ibu. Ini menjadi poin pokok bahwa sebenarnya keberhasilan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru bimbingan dan konseling itu tidak instan. Nah, beda dengan guru mata pelajaran. Nah, mereka memberikan materi tentang aljabar, nah, kemudian dites, nilainya bagus, nah, maka akan ketahuan pencapaian standar kompetensinya. Nah, tapi kalau kita, guru bimbingan dan konseling, nah, itu memang ini melalui serangkaian proses yang kontinu. Nah, mungkin anak didik kita di SMA atau di level SMK, itu ketika kita berikan layanan bimbingan dan konseling, mereka belum berubah behaviornya, perilakunya. Tapi bisa jadi perubahan itu terjadi ketika di perguruan tinggi. Nah, jadi harapan capaian prestasi dari layanan BK itu kadang kita yang mengusahakan, tapi yang mohon maaf, yang menikmati kadang konselor yang ada di perguruan tinggi. Level SMP pun juga seperti itu. Nah, kadang karena perilaku seseorang kan tidak berubah secara instan, tapi memang butuh proses yang berkepanjangan. Karena di standar kompetensi kemandirian siswa di level SMA sudah dibagi. Nah, tataran keberhasilannya sampai internalisasi tindakan. Tidak hanya anak-anak paham saja, tapi sampai ke level tindakan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini bagian kedua. Ini saya ambil di buku biru di Depdiknas 2007 halaman 207. Kenapa ini sangat teoritis sekali? Kenapa perlu disampaikan di sini? Nah, pengertian layanan dasar. Karena yang membaca program BK itu besok tidak hanya guru BK saja, nah, tapi guru bidang studi, kepala sekolah, atau administrasi itu mereka juga perlu membaca program BK itu seperti apa. Maka mereka juga perlu mengetahui layanan dasar itu apa sih, responsif itu apa sih, nah, kemudian perencanaan individual itu apa, dan dukungan sistem itu apa. Nah, agar mereka bisa memberikan dukungan terkait dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama Bapak Ibu, nah
ini yang membedakan program dengan metrik. Nah, kalau program, nah, itu perlu ada jabaran apa yang akan dideliverikan, apa yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, yang pertama ini, program pemahaman, penginternalisasian, dan pengembangan perilaku etis. Nah, aspeknya apa saja? Jujur, hormat kepada orang tua, sikap sopan santun, dan seterusnya. Nah, ini ya diambil dari hasil analisis kebutuhan yang rata-rata tingkat perkembangan kelompoknya tadi di bawah rata-rata kelompok. Maka diambillah program ini. Nah, ini yang membedakan antara program dengan matriks. Kemudian, program-program tadi perlu di-breakdown-kan ke dalam strategi implementasi pengembangan. Seperti contohnya bimbingan kelas, atau kita mengenalnya layanan bimbingan lintas kelas. Nah, kita tuangkan di sini. Contohnya. Lanjut, Bapak Ibu, ke layanan responsif. Karena waktu. Sama halnya tadi, layanan responsif juga perlu disampaikan juga pengertiannya apa, kemudian programnya apa. Setelah dia analisis, ternyata saya menemukan di suatu SMA itu banyak geng pelajar di situ. Maka di layanan responsif ada program untuk mengentaskan peserta didik yang diindikasi menjadi anggota geng pelajar. Kemudian ada juga anak-anak yang nongkrong di depan sekolah, sepulang sekolah. Maka ini menjadi program di layanan responsif. Kemudian ada juga ini terkait dengan vandalisme. Karena di sekolah itu punya geng pelajar, anak-anak pada coret-coret malam hari di fasilitas umum. Maka dibuatlah program untuk mengentaskan peserta didik yang diindikasi mencoret-coret tembok pinggir jalan. Kemudian strategi implementasinya, ini bisa konseling individual, kelompok, referral, dan yang lainnya. Kita lanjut ke layanan peminatan dan pencernaan individual. Contoh yang pertama, ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, penilaian individu atau kelompok kecil, individual small group. Di sini contoh membantu siswa kelas 10 untuk menilai, menganalisis kemampuan minat, keterampilan atau prestasinya, diarahkan ke ekstrakurikuler. Ada juga penelusuran penerima beasiswa. Nah, itu juga bisa dimasukkan di dalam program layanan individu dan perencanaan individual. Setelah dinilai, maka peserta didik itu diberikan saran. Nah, sarannya apa? Penempatan dan penyaluran untuk di ekstrakurikuler tadi. Kemudian bisa juga kelompok belajar sesuai hasil analisis sosiometri. Kemudian yang terakhir adalah dukungan sistem. Ini strategi implementasinya, bisa in-service training, latihan, ikut seperti ini, aktif di organisasi profesi, IMGBK, dan bagaimana memanajemen program, mulai dari pembuatan sampai evaluasi. Itu bagian yang kedua. Yang selanjutnya adalah bagian ketiga, Bapak Ibu. Bagian ketiga ini
kesepakatan agreement. Nah, agreement ini berisi tentang uraian tugas masing-masing personil sekolah. Nah, mulai dari kepala sekolah, guru bidang studi, wali kelas, koordinator BK, guru BK, maupun administrasi. Nah, sehingga nanti kita tidak akan berat melaksanakan program BK itu, karena didukung oleh staf yang ada di sekolah. Kemudian di premis dasar yang kelima tadi, kita perlu dukungan dari pemimpin sekolah atau kepala sekolah di situ. Nah, maka kita perlu menunjuk yang namanya Dewan Penasihat, Bapak Ibu. Kalau di sini ada kepala dinas, pengawas BK, dan kepala sekolah. Agar nanti kalau ada, mohon maaf, guru bidang studi yang ternyata tidak mendukung, mensupport kegiatan layanan BK, tinggal kita sampaikan saja. Nah, ini agreement-nya, kesepakatannya seperti ini, uraian tugasnya seperti ini. Nanti perlu dukungan dari kepala sekolah. Kemudian penggunaan data atau use of data. Ini hasil dari beberapa analisis seperti data pribadi yang sering Bapak Ibu gunakan, inventory tugas perkembangan, ITP, daftar cek masalah, sosiometri, tes UMA, studi habit, presensi siswa, reka prestasi belajar, dan seterusnya. Ini untuk menjamin bahwa peserta didik dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan diri mereka. Kemudian ada use of time. Nah, ini menyesuaikan dengan persentase di level SMA. Karena program ini untuk SMA. Nanti kalau untuk SMP disesuaikan saja untuk SMP. Kemudian ini Bapak Ibu semuanya. Nah, ada kalender. Nah, kita mengenal program tahunan dan program semesteran. Nah, kalau di Amerika, mereka mengenal program tahunan, bulanan, dan harian. Nah, yang dikatakan program itu adalah yang seperti ini. Nah, jadi bukan checklist pelaksanaannya kapan dan sebagainya. Itu metrik. Jadi contoh yang pertama ini saya sampaikan program peningkatan, penginternalisasian, dan pengembangan perilaku etis. Karena tadi yang di bawah rata-rata ini. Nah, kita tetapkan tujuannya apa? Nah, standar kompetensinya apa? Indikator keberhasilannya apa? Ini untuk memudahkan kita untuk melakukan evaluasi, Bapak Ibu. Kemudian komponen programnya apa, strategi layanannya apa, dan metode pelaksanaan seperti apa. Kita sesuaikan dengan pandemi COVID-19 atau di era new normal. Kemudian targetnya siapa? Kalau layanan dasar itu diperuntukkan untuk seluruh peserta didik, tapi kalau layanan responsif nanti yang membutuhkan pertolongan dengan segera. Evaluasinya, nah nanti bisa melakukan observasi atau studi dokumentasi. Mulainya kapan, berakhirnya kapan. Nah, penanggung jawabnya siapa? Sesuai dengan pembagian tugas yang ada di sekolah masing-masing. Kalau di SMA biasanya satu guru BK sesuai dengan Permendikbud 150, maka nanti kelas berapa saja. Nah, dituangkan di sini. Contoh, Lucky Kurniawan, dia mengampu kelas 10 semua, nah, ABCD, sama kelas 11, kelas AB. Dituangkan di sini. Jadi nanti tidak ada tumpang tindih. Tapi di dalam pelaksanaan layanan responsif, nanti tetap menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau itu siswa asuh kita ternyata lebih nyaman dengan rekan sejawat kita yang ada di kantor, nah, kenapa tidak? Berikan saja. Gitu. Tapi kalau untuk layanan dasar, kita yang harus menyampaikan adalah kita. Yang harus memberikan layanan adalah
Kemudian lanjut saja karena waktu Bapak Ibu. Nah, ini ingat dukungan sistem kenapa berbeda? Tadi sudah saya sampaikan bahwa dukungan sistem adalah layanan yang tidak langsung diberikan kepada peserta didik. Maka tabelnya dipisah. Kalau yang responsif, layanan dasar, dan layanan peminatan perencanaan individual itu digabung, tapi kalau dukungan sistem dipisah. Karena tidak bersinggungan langsung dengan peserta didik. Kemudian ini program bulanan Bapak Ibu, penjabaran dari program tahunan tadi. Ada layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Tinggal kita plot mana yang akan dilaksanakan bulan Juli, Agustus, September, maupun seterusnya. Tinggal diplot saja. Kemudian lanjut. Ini program harian Bapak Ibu. Nah, program harian ini menyesuaikan dengan pembagian jam yang ada di sekolah. Kapan kita masuk kelas, memberikan bimbingan kelas kepada peserta didik. Kapan kita melaksanakan konseling individual. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu, nah, setiap hari itu diberikan waktu fleksibel. Nah, kalau di bukunya Merrick, terbitan tahun 2000, di sana ada flexible time. Nah, karena kenapa? Nah, karena guru BK itu setiap hari itu tidak diporsir dengan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Entah itu konsultasi, kemudian konseling individual, kelompok, dan sebagainya. Tapi juga perlu waktu untuk istirahat. Maka di sini ada flexible time. Atau waktu flexible time ini bisa juga digunakan untuk mengikuti MGBK atau mengikuti seminar, lokakarya, dan sebagainya, atau pertemuan asosiasi profesi. Maka di sini ada waktu fleksibel. Bagian keempat, yang terakhir Bapak Ibu, nah ini sistem akuntabilitas atau akuntabilitas sistem. Dilakukan evaluasi Bapak Ibu. Nah, evaluasi ini dikenal dengan 3 jenis. Nah, yang pertama adalah evaluasi kinerja konselor atau personalia, evaluasi program, dan evaluasi hasil. Nah, kalau evaluasi personalia biasanya ini sifatnya kontinu untuk memberikan masukan kepada kinerja guru BK. Bisa dilakukan secara diri sendiri, bisa melalui masukan dari pengawas BK atau kepala sekolah. Atau bisa memungkinkan evaluasi ini secara peer grup guru BK yang ada di kantor Bapak Ibu. Kemudian evaluasi program, ini biasanya dilaksanakan di akhir, karena ini termasuk evaluasi sumatif. Evaluasi hasil ini juga sumatif, nah ini dilaksanakan di akhir juga. Kemudian setelah rencana evaluasi, kita perlu menetapkan bagaimana cara mengevaluasinya Bapak Ibu. Jadi kalau model evaluasi yang kami gunakan, ini dalam bagan seperti ini. Kita lihat efisiensinya, kemudian efektivitasnya, kemudian kualitasnya. Mulai dari input, yang dievaluasi siapa, human adalah guru BK-nya, service adalah layanannya, dan program adalah program BK-nya. Kemudian nanti hasilnya output, nah ini kita bisa mengukur efisiensinya. Nah, kemudian setelah output, maka ada quality output-nya. Nah, nanti akan terlihat kualitasnya seperti apa. Baru yang di akhir adalah kita ukur efektivitasnya. Program layanan BK ini yang kita laksanakan bisa membantu tercapainya tugas-tugas perkembangan peserta didik enggak? Nah, kita lakukan evaluasi. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan
terkait dengan pelatihan program bimbingan dan konseling. Ini sepertinya masih ada waktu sekitar 10 menit untuk diskusi, untuk merespon beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf terkait dengan materi yang saya sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Nanti silakan yang memungkinkan untuk direspon nanti disampaikan akan kita diskusikan pada siang hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi paparan dari Pak Logi Kurniawan terkait bagaimana merancang program yang sesuai dengan era pandemi COVID-19. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Luki tadi, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya rangkum. Jadi program BK itu tetap harus disusun secara sistematis agar lebih tepat sasaran, dan hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana sosok seorang guru BK itu tetap harus mendapat dukungan dari pimpinan. Yang selanjutnya, kunci dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada era new normal ini adalah bagaimana mengubah strategi layanan yang awalnya mungkin harus tatap muka, berubah menjadi diupayakan untuk bisa online. Contoh bagaimana konseling individu tadi dibikin online, lalu mungkin yang awalnya papan bimbingan, bagaimana diubah dengan online. Saat ini siswa-siswa juga sudah canggih, mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat menarik seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Itu aplikasi-aplikasi yang mungkin perlu disentuh oleh Bapak Ibu dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling pada pandemi COVID-19 ini. Baik, ini sudah masuk beberapa pertanyaan, mungkin bisa kita diskusikan bersama, Pak Lugi, dari chatan. Yang pertama dari Ibu Sri Mulyani. Bagaimana caranya memberikan pemahaman pada semua warga sekolah bahwa bimbingan konseling butuh kerjasama dari seluruh warga sekolah? Gimana, Pak? Ya, terima kasih Bu Sri Mulyani atas pertanyaannya. Memang ini tidak mudah sekali bagaimana kita membangun trust atau kepercayaan terkait dengan program BK agar bisa melibatkan seluruh staf atau stakeholder yang ada di sekolah. Dulu kami juga pernah menjadi seorang guru bimbingan dan konseling di level sekolah menengah pertama, bahwa memang kami pertama kali memberikan semacam pemahaman itu tidak mudah, karena mohon maaf, konsep paradigma dari beberapa guru bidang studi yang ada di sekolah kami itu masih konvensional dan tradisional. Jadi kalau ada masalah itu selalu disampaikan kepada kami. Ada siswa yang terlambat, tidak mengerjakan PR, selalu disampaikan kepada kami. Di tahun berikutnya kami mencoba untuk berbenah terkait dengan alur sistematika atau birokrasi yang seperti ini. Nah, jadi kami pertama itu kami membuat program ini. Nah, kemudian kami mencoba
untuk memberikan semacam sosialisasi secara singkat di awal rapat dinas pertama kali diadakan ketika awal semester. Jadi beberapa program yang itu membutuhkan kolaborasi, yang pelaksanaannya itu membutuhkan bantuan guru bidang studi, atau dalam penyelesaian masalah itu membutuhkan dukungan dari wali kelas. Nah, itu kami sampaikan kepada guru yang ada di sekolah ketika rapat dinas. Nah, tapi sebelumnya kami sudah meminta dukungan dari kepala sekolah untuk memperbaiki sistem alur manajemen yang menurut kami itu sangat konvensional sekali. Ketika home visit, dulu awalnya kami harus sendiri ke rumah orang tua karena ada beberapa anak yang tidak mau berangkat sekolah. Nah, maka akhirnya ketika kami bangun sistem yang baru menggunakan pola pendekatan kolaborasi ini, maka kami libatkan wali kelas di dalam kegiatan home visit ini. Ini memang sangat tidak mudah sekali, butuh semacam apa ya, semacam kepercayaan diri dari kita seorang guru BK untuk memberikan penguatan kepada stakeholder maupun staf yang ada di sekolah. Tapi kuncinya adalah kepemimpinan yang kokoh tadi. Kalau sudah dituangkan job description-nya di di sekolah dan itu disepakati secara bersama, nanti insya Allah ini akan menjadi role bersama dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Tentunya dengan kesepakatan via formal tanda tangan bersama antara kepala sekolah, wali kelas, guru bidang studi maupun guru BK itu sendiri. Agar nanti kalau ada yang keluar dari relnya, tinggal kita perlihatkan ini loh kesepakatannya seperti itu. Baik, terima kasih dari Pak Luki. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang mirip dari Bu Nunu, Bu Siti, dan Pak Taufik Haribowo tentang bagaimana asesmen atau ini menyebutnya AKPD, angket kebutuhan peserta didik kalau tidak salah, AKPD. Bagaimana melakukan asesmen di masa pandemi ini, karena kan kita tahu mungkin sulit untuk melakukan tatap muka. Bagaimana caranya? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon terkait dengan pertanyaan bagaimana kita melancarkan asesmen ketika masa pandemi ini. Kita perlu mendesain kembali kegiatan asesmen ini memang tidak bisa kita laksanakan secara offline karena kondisi COVID-19. Nah, kita perlu membangun asesmen secara online. Seperti contohnya, ketika kami menyampaikan kegiatan seminar ini, maka pendaftaran itu dilakukan menggunakan Google Form. Maka perlu asesmen ini dilaksanakan secara online menggunakan Google Form tersebut. Kita perlu mengembangkan angket kebutuhan secara online menyesuaikan dengan perkembangan. Kalau dulu saya belajar dari Pak Farozin, beliau sangat simpel sekali ketika membangun asesmen kebutuhan peserta didik. Nah, beliau tinggal di dalam satu semester itu dibagi beberapa kali pertemuan. Nah, kemudian pertemuan itu dibagi lagi ke dalam 4 bidang pengembangan, pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya materi tentang keempat bidang ini, tinggal saja di checklist
dibuat daftar checklist, daftar list. Nah, nanti yang sesuai dengan kebutuhan study itu yang diminta untuk menceklis. Nah, nanti kita akan mudah. Nah, apalagi Google Form, nah, kita sudah bisa nanti melihat langsung prosentasenya. Mana yang memilih materi ini, mana yang memilih materi karir, nah, mana yang memilih materi belajar maupun pribadi sosial. Nah, nanti sudah ada terklasifikasi materi-materi tertentu. Tapi kalau untuk inventory tugas perkembangan, ITP, DCM, nah itu sepertinya memang tidak memungkinkan jika dilaksanakan secara online. Karena itu memang sudah baku, dan kalau dibuat secara online itu jelas membutuhkan tenaga dan waktu yang sangat lebih dibandingkan dengan kita membuat semacam angket kebutuhan list. Nah, seperti contoh, di program saya yang kedua, dan program bimbingan dan konseling belajar berbasis social and emotional learning, itu hanya menggunakan angket saja, angket kebutuhan. Nah, jadi hanya list-list materinya apa, kemudian anak-anak memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan itu nanti yang akan dideliverikan di setiap program yang akan kita laksanakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, jadi banyak cara mungkin Bapak Ibu bagaimana melakukan assessment. Seperti yang kemarin dicontohkan itu bisa menggunakan Google Form hanya untuk jika menggunakan ITP atau yang lain DCM gitu kan butuh itemnya banyak sekali, sesuai kadang ratusan. Jadi sepertinya akan kesulitan jika harus menggunakan Google Form. Baik, selanjutnya pertanyaan dari ini pertanyaan klasik sangat menarik dari Faiko Tulisna ini. Bagaimana jika guru BK itu sebagian besar diberikan tugas sebagai bendahara BOS, kesiswaan, kurikulum, dan lain-lain? Yang ternyata itu tugas tambahan yang pastinya sangat menguras waktu, tenaga, dan lain-lain, tapi tidak boleh dimasukkan ke dalam jurnal harian BK. Bagaimana menurut pandangan Pak Lutfi? Ya, terima kasih Ibu Isna ini. Ini pengalaman saya dulu, saya jadi teringat masa lalu, nostalgia terkait dengan ketika kami diamanahi menjadi koordinator BK, guru BK, dan kebetulan juga diminta untuk merangkap menjadi waka kesiswaan, dan juga pernah juga diminta untuk menjadi wakil kepala sekolah kurikulum juga. Sebenarnya ini menjadi faktor yang mungkin permasalahan klasik pada diri guru bimbingan dan konseling. Sebenarnya pada dasarnya kalau saya pribadi itu sah-sah saja kalau seumpama kita memang diamanahi lebih terkait dengan tugas tambahan di dalam sekolah seperti bendahara BOS, kurikulum maupun kesiswaan. Jadi di dalam penyesuaian program harian kita itu menjadi sangat penting sekali. Tetapi porsi layanan yang kita berikan itu kita harus memberikan porsi lebih untuk layanan BK dibandingkan dengan kurikulum maupun kesiswaan atau tugas yang lainnya. Nah, jadi saya pikir ketika seorang kepala sekolah memberikan penilaian kita lebih dan kita dirasa untuk mampu untuk diberikan tugas tambahan, nah kenapa tidak? Yang terpenting kita tetap profesional dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling. Nah, kalau memang di layanan bimbingan dan konseling di jurnal harian guru BK biasanya memang tidak dituangkan tugas-tugas tambahan seperti ini. Tapi memang kalau Bapak Ibu guru yang mungkin berada di sekolah swasta ini akan menjadi income yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi memang ini menjadi dilema juga. Saya dulu juga dilema juga ketika menjadi guru BK harus menjadi kesiswaan juga. Jadi guru BK
menjadi kurikulum juga. Di dalam pelaksanaannya memang ini menjadi tumpang tindih, tetapi penjabaran di program harian menjadi sangat penting sekali. Kemudian agreement, kolaborasi antar staf ketika pelaksanaan layanan BK itu juga menjadi penting sekali. Nah, dukungan dari pimpinan itu juga menjadi penting sekali. Ketika 5 premis dasar yang saya sampaikan di awal tadi itu bisa menjadi sebuah acuan di dalam sekolah, jika kita diberikan tugas tambahan itu akan menjadi ringan dan pelaksanaannya akan menjadi efektif dan efisien ketika melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Terima kasih Ibu Isnaini. Oke, baik. Begitu Bu Isnaini. Pak Luki di sini masih ada beberapa pertanyaan. Masih ada waktu atau bagaimana? Satu lagi, oke. Baik, satu lagi dari tadi Bu di sebentar. Jadi Bu Dian Maharani, menurut saya program Bapak agak kurang sesuai untuk SMP karena tugas perkembangan SMP dan SMA berbeda. Akan lebih bagus jika ada untuk SMP-nya Pak. Wah, ini bisa jadi buku baru Pak. Enggak, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, memang tadi di awal ketika saya menyampaikan materi, ketika saya sampaikan program yang sudah saya buat di level SMA, jelas kalau program saya ini dilaksanakan di level SMP itu jelas kurang sesuai karena memang tugas perkembangannya berbeda. Nah, maka dari itu inventory tugas perkembangan atau angket kebutuhan itu menjadi sangat penting sekali. Nah, di awal pengantar buku saya ini sudah saya sampaikan. Jika nanti Bapak Ibu guru BK berkenan untuk mengadopsi program saya, kemudian disesuaikan dengan sistematika yang ada di Permendikbud 111 tahun 2014, nah itu tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau kebutuhan lingkungan yang ada di sekolah Bapak Ibu, dengan menyesuaikan juga budaya sekolah masing-masing. Karena setiap sekolah itu nanti akan memiliki budaya yang berbeda-beda. Dan capaian tugas perkembangannya juga akan berbeda-beda. Maka kalau ITB itu ada 4 macam kalau tidak salah, level SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Jadi nanti penggunaan instrumen di awal itu menjadi sangat penting sekali. Nah, kemudian di angket kebutuhan yang saya sampaikan tadi, kalau di level masa pandemi ini, nah maka materinya juga harus disesuaikan dengan tugas-tugas perkembangan yang ada di level tersebut. Baik di SD, materinya nanti akan berbeda, SMP akan berbeda, SMA akan berbeda. Tapi secara garis besar, sistematika, nah, kontennya itu bisa sama, tapi isinya yang berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing, budaya sekolah masing-masing. Walaupun levelnya SMA, sama-sama SMA, tapi jelas kebutuhannya nanti akan berbeda-beda. Isinya itu nanti yang mewarnai dari isi program bimbingan dan konseling yang akan dibangun. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kami ingin bahwa program yang sudah saya kembangkan dengan Pak Rozin ini menjadi menjadi acuan program BK di sekolah-sekolah, karena memang kami desain berdasarkan Permendikbud 111 tahun 2014 gitu. Nah, karena dulu pernah ada satu asesmen yang memang tinggal input kemudian keluar programnya. Nah, dan ternyata kalau modelnya seperti itu, nah itu mohon maaf sangat memenjarakan kreativitas dan inovasi Bapak Ibu guru BK yang ada di sekolah. Kalau eranya sekarang pandemi, nah dengan input asesmen yang seperti itu, nah nanti tentunya tidak akan sesuai dengan konteksnya lagi. Nah,
Maka kalau program yang kami tawarkan ini nanti bisa disesuaikan alternatif kegiatannya, nah sesuai dengan konteks pandemi COVID-19 atau new normal yang akan dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Luki atas jawabannya. Demikian tadi Bu Dian. Mungkin masih ada pertanyaan, cuma hanya karena waktu yang sudah cukup, Pak ya. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk acara pelatihan tentang pembuatan program bimbingan dan coaching sesuai dengan era pandemi COVID-19. Oh ya, sebelum kita akhiri, mari kita foto dulu, Bapak Ibu, untuk sebagai dokumentasi. Silakan videonya bisa di-on kan? Nah, untuk kita foto bersama. Oke. Silakan bisa di-on kan? Oke, Pak Hamdani, Pak Heri, oke, terima kasih. Siap? Dalam 1, 2, 3. Oke, yang sebelahnya sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada pelatihan sore hari ini. Untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah melakukan investasi terkait sertifikat, nanti akan kami susulkan dan akan kami kirimkan via email ya, via email ke email atau mohon maaf karena emailnya tidak ada. Nanti akan kami kirimkan, bisa di grup. Seperti itu, dan jika Bapak Ibu ada yang belum atau hendak ingin memerlukan sertifikat, nanti bisa melakukan pembayaran sebesar 25.000, nanti bukti pembayarannya bisa di-share ke WhatsApp. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk materi pelatihan hari ini juga akan kami share nanti di grup. Demikian, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.